Memang harus diakui, kalau dalam 2 match yang sudah dimainkan Timnas U22 Indonesia di Piala AFF 2024 ini, emang belum sepenuhnya maksimal. Pertama, Timnas harus susah payah menang atas Myanmar, dan terbaru mereka harus berbagi poin dengan Laos usai bermain imbang 3-3 di kandang sendiri. Namun meski begitu, Timnas Thailand tetap respect kepada Indonesia. Bahkan menurut mereka, Indonesia ini bakal menjadi salah satu kejutan di Piala AFF tahun ini meski pakai skuad U22. Thailand juga memperingatkan Vietnam untuk tak jumawa dulu, melihat Indonesia yang belum menemukan permainan terbaiknya. Bahkan boleh jadi, di laga pada 15 Desember nanti, Indonesia bisa aja loh menjadi kejutan yang tak terduga, terutama jika Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa gabung sesuai rencana. Bahkan laga versus Vietnam nanti, Sintayong kemungkinan bakal all in, karena dia ingin balaskan dendamnya usai disingkirkan Vietnam di babak semifinal Piala AFF tahun 2022 lalu. Yang muda, yang beraksi. Itulah kalimat yang pantas disematkan atas perjuangan Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Meski awalnya dianggap remeh karena tampil dengan U22, akan tetapi definisi diam dan bermainlah benar-benar ditampilkan Indonesia di laga perdana. Melawan Myanmar di kandang mereka, didukung dengan lapangan yang keras dan tak merata, serta permainan ala Kung Fu Panda, pasukan Garuda Muda nyatanya mampu membuktikan kalau mereka selevel loh dengan pemain-pemain Myanmar yang senior-senior itu, terutama di babak kedua, di mana Myanmar asli nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di luar gol yang tercipta, ketahanan fisik para pemain Indonesia beneran asli keren pol. Ya, di saat para pemain Myanmar banyak yang tumbang, entah karena kram atau cedera, para pemain Indonesia bahkan masih bisa ngibrit sampai akhir laga. Ditambah semangat menolak yang mereka tunjukkan, benar-benar membuat kemenangan ini memang layak untuk didapatkan. Dan hal itu juga berhasil ditunjukkan para pemain Timnas di laga kedua melawan Laos malam tadi. Meski Piala AFF ini bisa dibilang sangat maraton dan sangat menguras tenaga para pemain kita, namun semangat juang tinggi ditunjukkan para pemain muda Indonesia. Mereka mampu berlari hingga 90 menit di lapangan. Di sisi lain, para pemain Laos yang memiliki kualitas sprint lebih baik justru banyak yang tumbang dan beberapa kali mengalami kram pada perut dan kaki. Namun berbanding terbalik pada pemain Indonesia yang berhasil bertahan dan kuat berlari hingga 90 menit di lapangan. Atau tetapi minusnya, para pemain kurang konsentrasi sehingga kesalahan-kesalahan mendasar masih sering kita lakukan. Ya, meski dalam 2 match yang telah dimainkan Indonesia pada Piala AFF 2024 ini belum sepenuhnya maksimal, namun sekali lagi, Timnas Thailand tetap menaruh respect sebesar-besarnya kepada Indonesia. Bahkan mereka memprediksi kalau Timnas U22 rasa senior ini gak akan kemana-mana. Namun nyatanya situasinya benar-benar menunjukkan kalau Indonesia mampu bersaing. Hal yang kemudian seolah membuktikan lagi soal perkataan Madam Pang yang memperingatkan tim-tim peserta lainnya untuk tak anggap enteng Indonesia. Sebab kendati cuma turun dengan skuad U22, bukan berarti mereka bisa dikalahkan semudah itu. Karena meskipun usia mereka muda, tapi beberapa pemain secara pengalaman memang sudah sering terlibat dalam turnamen besar. Sehingga secara mentalitas tim ini sama sekali nggak boleh dianggap remeh. Namun berbeda dengan Vietnam, hasil imbang melawan Laos justru membuat media-media di sana besar kepala. Bahkan mereka memprediksi bakal menang mudah saat menjamu Indonesia pada tanggal 15 Desember mendatang. Timnas Laos ciptakan gempa bumi lawan Indonesia. Itulah judul yang mereka pilih untuk menggambarkan situasi pertandingan. Dalam analisa mereka, disebutkan bahwa Laos telah mengejutkan banyak pihak. Kejutan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh pendukung mereka sendiri. Bertentangan dengan ekspektasi, tim nasional Laos mengejutkan para penggemar dengan penampilan mereka melawan tim tuan rumah Indonesia.
Mereka memasuki permainan dengan percaya diri, mengubah posisi dengan luas, dan kemudian secara tak terduga memimpin pada menit ke-9 berkat gol pembuka Po Shombun. Tulisnya, ini menunjukkan betapa tidak terduganya perform tim Laos dalam pertandingan tersebut. Sementara itu, dengan melihat situasi yang ada, kayaknya penting juga nih bagi Coach Shin untuk melakukan evaluasi besar-besaran untuk menyambut laga-laga selanjutnya, termasuk saat melawan Vietnam. Terutama jika Ivar Jenner dan Justin Hubner jadi bergabung, Sintayong tak boleh bereksperimen lagi. Dia harus all in untuk memberikan skuad terbaiknya. Terutama meminimalisir lini belakang yang saat melawan Laos banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang tak perlu, dan saat di-counter semua pemain kelabakan. Tetap memakai skema 3 back dengan Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Kadek Arel. Lalu di lini tengah pakai Ivar Jenner, Ahlan Kaka untuk sang jenderal lapangan tengah karena Marcelino Ferdinand harus absen usai dapat kartu merah. Lalu di lini depan pakai striker andalan yaitu Rafael Struijk dan Hoki Caraka. Fullback pakai Pratama Arhan dan Donitri. Sayap pakai Detan dan Ronaldo Kuateh. Meski pakai skuad muda, namun pemain-pemain di atas punya pengalaman di level internasional dan kemungkinan bakal bisa mengimbangi kualitas tim senior Vietnam, yang pada turnamen ini mereka emang paling niat dan mengincar gelar juara. Dan sekali lagi, Vietnam jangan jumawa dulu dengan kualitas permainan timnas U22 yang belum menemukan sentuhan terbaiknya di Piala AFF tahun ini. Mereka masih akan mencoba memperbaiki diri lagi, dan kemungkinan akan ada kejutan-kejutan yang tak terduga lainnya, terutama setelah mereka ditahan imbang Laos dengan skor 3-3. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Thailand, kalau Indonesia tetaplah Indonesia. Mereka adalah salah satu tim yang paling berkembang sejauh ini. Mereka tentu nggak akan diam saja setelah melihat permainan mereka yang kurang maksimal dalam 2 match terakhir. Dan terlepas dari apapun, masih banyak PR, kendati Indonesia belum merasakan kekalahan hingga match kedua ini. Dan harapannya, di pertandingan selanjutnya para pemain bisa lebih pede serta nggak kelamaan dribbling-dribbling. Terutama Arhan Fikri, yang seringkali kehilangan bola dan saat di-counter pada kelabakan. Karena jujur kelihatan banget kamu masih kurang pede, plus sering banget kelamaan pegang bola, sehingga ketika lepas ya udah gampang kena counter. Sekalinya mau main satset, umpannya ngawur. Maka dari itu, ini kritikan aja loh ya. Jangan kelamaan bawa bola, main simple, dan banyakin nonton cara main Tom Hei atau Ivar Jenner sebagai pivot di lini tengah. Namun mudah-mudahan sih, buat semua pemain, laga melawan Vietnam nanti bisa bermain lebih tenang lagi dan syukur-syukur bisa bawa pulang 3 poin. Agar Nguyen ini gak banyak nyinyir mulu, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.